Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pengkajian status fungsional, status kognitif, dan afektif pada lansia. Status fungsional merupakan suatu konsep mengenai kemampuan individu untuk melakukan self-care, self-maintenance, dan aktivitas fisik. Atau dengan kata lain, status fungsional merupakan suatu kemampuan individu untuk menggunakan kapasitas fisik yang dimilikinya untuk memenuhi kewajiban hidup meliputi melakukan perawatan diri, melakukan pemeliharaan diri, dan kewajiban untuk melakukan aktivitas fisik sehingga dapat meningkatkan kesehatan individu. Dalam melakukan pengkajian status fungsional pada lansia dapat menggunakan indeks Katz, Bartle Index, dan Sullivan. Sedangkan pada video kali ini kita akan memperagakan pengkajian status fungsional dengan indeks Katz. Yang pertama kita mulai dengan tahap prainteraksi, yaitu muhasabah, memastikan telah berwudu atau menjaga wudu, kemudian membaca ta'awud dan berdoa perlindungan diri, a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya membaca rekam medis dan diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya mempersiapkan alat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut ke tahap orientasi. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Ya, silakan. Memperkenalkan diri dulu ya Eyang. Ini saya perawat baru di sini. Nama saya perawat Mona. Ini Eyang, kalau boleh saya tahu ini dengan siapa? Eyang Siti. Eyang Siti. Nama lengkapnya? Siti Fatihah. Eyang Siti Fatihah, biasa dipanggil Eyang Siti. Ngapain dia? Nah ini Eyang, sudah kedatangan saya ke sini. Nanti saya akan melakukan banyak bertanya sama Eyang terkait dengan aktivitas sehari-hari Eyang di sini. Ya. Sebelum saya banyak bertanya, ada yang mau ditanyakan dulu? Lama nggak ya nanti? Enggak lama, paling lama 15 menit ya. Ya nggak keberatan? Nggak apa-apa. Nanti untuk kerahasiaan saya jaga biar yang lain juga. Gitu ya. Bisa kita mulai dulu ini. Ya. Ya, biasanya kalau mandi, yang di sini mandi sendiri atau dibantu sama perawat yang belajar? Oh, kalau mandi saya bisa sendiri. Mandi bisa sendiri, keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi sendiri ya. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, kan ada pegangan di sana. Jadi saya pakai pegangan itu. Oh iya, gosoknya juga bisa ya bisa. Terus setelah mandi ya, kalau berpakaian itu pakaiannya disiapkan atau nyiapin sendiri ya? Oh, kalau baju bisa nyiapin sendiri. Cuma kalau ada kancingnya di belakang nggak bisa hancur. Oh gitu, berarti bajunya yang nantinya di depan aja ya, biar bisa sendiri, nggak usah pakai ini. Nah, tapi masukkan tangan kanan, tangan kiri masih bisa ya? Masih bisa. Oke, pakai roknya juga bisa ya? Bisa. Bisa. Pakai sendal nggak kesulitan? Enggak. Oke. Kemudian untuk berpindah, yang kalau berpindah dari tempat duduk dari tempat duduk ke kasur, bisa enggak? Bisa pelan-pelan. Bisa pelan-pelan, nggak usah dipapah ya? Iya, karena kan ini kasurnya juga pendek kan, nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa. Masih bisa. Terus sekarang kalau ke kamar mandi harus diantar enggak? Enggak ya, masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Kalau untuk membersihkannya, ceboknya bisa? Oh, bisa. Bisa. Buyurnya bisa ya? Masih bisa. Pakai celana lagi, pakai rok lagi juga bisa ya? Bisa. Oke. Berarti yang semuanya masih mandiri ya, ini masih bisa kegiatan sendiri. Kalau untuk makan ini Makan masih bisa. masih bisa ambil sendiri di dapur juga bisa ya? Masih bisa.
Hebat yang ini. Terus nggak perlu disuapin juga ya? Enggak, ya pelan-pelan. Pelan-pelan, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan yang kadang sok ngomong ya. Iya itu. Iya. Kadang sudah saking kebeletnya belum sampai kamar mandi sudah keburu pipis. Gitu. Ya. Jadi sering ya. Kalau malam-malam biasanya. Kalau malam ya, kalau ke malam kadang ngompol ya. Iya. Kalau untuk buang air besarnya Air besar masih bisa. masih bisa ya. Cuma kalau pipis kadang itu. Kalau gitu ya, kadang kalau malam berarti ya nggak usah ke kamar mandi, nanti biar saya siapkan untuk alat biar pipisnya di situ dulu. Oh, bisa ya, Bisa. begitu. Atau kalau malam pakai pampers dulu gitu. Oh, panas itu. Oh, panas nggak suka Iya, nggak gitu. suka. Ya nanti pakai alat biar nanti pipisnya di situ jadi nggak kotor. Nah, gitu ya. Oke, ya. Nah, sepertinya itu saja yang saya tanyakan untuk hari ini. Bagus sekali yang sudah mau bekerja sama dengan saya. Nanti kita akan sering ketemu lagi ya. Tiap hari nanti akan saya kesini. Kebetulan saya baru di sini ya, menggantikan Bu Dini. Oh iya. Sekarang ini digantikan saya. Tadi namanya siapa? Fauna ya. Iya, Nah, Fauna. iya, terima kasih sekali Eyang. Saya tak ke ruangan dulu sebentar ya. Nanti saya kesini lagi. Iya. Bentar lagi ya. Iya. Saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lupa setelah melakukan pengkajian kita mengisi dokumentasi. Bisa kita lihat di sini lembar pengkajian fungsional indeks kemandirian KADS pada Ibu Siti Fatihah usia 78 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Panti Wereda, tanggal pengkajian 2 September 2022. Kita lihat di sini nomor 1 kegiatannya adalah mandi. Keterangannya mandi masih bisa sendiri, ke kamar mandi bisa sendiri, dan hasilnya adalah mandiri. Yang kedua, kegiatan berpakaian. Keterangan di sini, baju bisa pakai sendiri, hanya jika ada kancing di belakang klien butuh bantuan, hasilnya mandiri. Kemudian kegiatan ketiga yaitu berpindah. Klien masih bisa berpindah sendiri dengan pelan-pelan, kemudian hasilnya mandiri. Kegiatan keempat yaitu toileting. Keterangan klien masih bisa ke kamar mandi sendiri, cebok masih bisa sendiri, kemudian hasil mandiri. Kegiatan kelima adalah makan. Makan klien masih bisa mengambil sendiri dan bisa menyuap sendiri. Hasil mandiri. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan keenam yaitu kontinensia. Keterangannya untuk klien BAB masih bisa sendiri, hanya kadang saat kencing belum sampai kamar mandi sudah keluar duluan, terutama di malam hari. Hasil di sini adalah tergantung parsial atau sebagian. Kemudian untuk hasil pengkajian indeks pada Ibu Siti Fatihah itu masuk kategori B, yaitu kategori kemandirian tinggi. Selanjutnya kita ke pengkajian kognitif, afektif atau status mental, di mana pengkajian pada tingkat kesadaran, perhatian, keterampilan berbahasa, ingatan, interpretasi bahasa, keterampilan menghitung dan menulis, serta kemampuan konstruksional. Pengkajian yang sering digunakan untuk mendeteksi kerusakan intelektual yaitu dengan SPMSQ, yaitu Short Portable Mental Status Questionnaire. Pengujian terdiri dari 10 pertanyaan yang berkenaan dengan orientasi, riwayat pribadi, memori dalam hubungan dengan kemampuan perawatan diri, memori jauh, dan kemampuan matematis atau perhitungan. Berikut video untuk pengkajian fungsional SPMSQ. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Eyang, ini saya kesini lagi. Masih ingat dengan saya Eyang? Masih. Boleh saya pilih ya? Ya, Eyang. Eyang Siti. Iya. Eyang Siti. Kita ngobrol lagi boleh? Boleh. Kita sering ngobrol ya, ya. Biar Eyang udah terbiasa di sini. Iya. Nanti tolong dijawab, deh. Ya. Setaunya Eyang saja.
Kalau nggak tahu ya Bu. Nah, kan ya Eyang. Ya, ingat nggak sekarang ini tanggal 2? Sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulannya apa? Bulan September. Bulan September tahun. Tahun 2022. Wah iya, bagus sekali, Eyang masih ingat. Iya, Terus soalnya harinya ada kalender di sana itu. tiap hari Eyang lihat kalender aja boleh. Lihat hari apa sekarang? Sekarang hari Jumat. Harinya Jumat, berarti nanti Jumatan bagi bapak-bapak Iya. yang kapung ya. Terus Eyang sekarang ada di mana? Ada di Panti Jompo. Panti Jompo ini ruangannya apa ya? Ruangan Dahlia. Ruang Dahlia ya, ruangan Eyang Dahlia. Terus itu ada berapa? Anak saya itu ada 5. Oh ada 5. Iya. 5. Sering kesini? Ya, kalau yang nomor 1 itu karena jauh di lain pulau, jadi jarang kesini. Ya, kalau yang lainnya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Eyang tahu alamatnya sini? Alamat sini Alamat sini? nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak dikasih tahu? Pernah dikasih tahu, lupa. Ini ada di Dusun Buto, desanya Kasongan ya. Oh iya, soalnya nggak pernah keluar Iya. di dalam sini terus. Oke. Nah sekarang sudah tahu Kak Eyang? Ya, Terus Yuswa Eyang atau umurnya Eyang? umur saya sudah hampir 80. Hampir 80. Ya, sudah 78. Alhamdulillah masih sehat Eyang, masih bisa beribadah. Alhamdulillah. Terus Eyang dilahirkannya kapan? Ya, sudah Tahun berapa? 78 tahun yang lalu. Itu berarti berapa ya Mbak ya? Waduh, berapa ya? Eyang nggak ingat nih tahunnya berapa? Enggak. Nggak ingat. Ada kejadian apa tapi nggak ingat ya dulu. Mas lalu kadang kan disejarai sama orang tuanya pas Iya, itu sebelum Indonesia merdeka ya seperti itu. iya, tapi nggak ingat tahunnya ya. Iya. Berarti 4 atau 43 ya. 43. Sekitar itu. Terus yang tahu nggak nonton TV nggak kadang di sini? Iya, kadang-kadang. Kadang Kalau nonton. Tahu presidennya sekarang siapa? Presiden sekarang itu ya Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Iya. Terus namanya memang Pak Jokowi, berarti yang memang mengikuti berita. Iya. Masih ingat sebelumnya presidennya siapa sebelum Pak Jokowi? Sebelumnya itu siapa ya? Megawati ya. Megawati. Iya, kayaknya Bu Megawati. Bu Mega. Iya, Bu Mega. Iya, Bu Mega ya. Iya. Oh ya. Terus dulu pas kecil itu masih ingat nama ibu. Ibu saya Iya. masih Ingat. Ibu Siapa? Maimunah Ibu namanya. Maimunah. Iya. Biasa manggilnya Mama. 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 Bu Maimunah ya. Iya. Sepertinya itu saja ya. Iya. Iya, nanti ini saya diskusikan dengan perawat yang lain, kita lihat. Sepertinya yang masih bagus kondisinya, masih ingatannya masih bagus. Itu ya Eyang ya. Iya. Saya permisi dulu. Oh, Terima iya. kasih banyak ya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk hasil pengkajian fungsional pada Ibu Siti Fatihah, di sini adalah pengkajian SPM-SQ. Bisa dilihat di sini skor. Kita beri tanda positif jika jawaban benar dan tanda negatif jika jawaban salah. Untuk pertanyaan nomor 1, tanggal berapa hari ini? Klien menjawab tanggal 2 September tahun 2022 dan jawabannya adalah benar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, hari apa sekarang? Jawaban klien adalah Jumat dan jawabannya adalah benar. Yang selanjutnya yang ketiga, pertanyaan di mana Anda sekarang? Klien menjawab di Panti Jompo dan jawabannya adalah benar. Kemudian pertanyaan keempat, berapa anak Anda? Jawaban dari klien 5 dan jawaban adalah benar. Kemudian pada pertanyaan kelima, di mana alamat Anda? Klien menjawab tidak tahu, pernah diberitahu dan lupa. Dan di sini untuk jawabannya adalah salah.
Yang keenam, berapa umur Anda? Klien menjawab 78 tahun dan jawabannya adalah benar. Pertanyaan ketujuh, kapan Anda dilahirkan? Klien menjawab antara tahun 1944 atau 1943. Di sini jawaban klien salah. Kemudian pertanyaan ke-8, siapa presiden Indonesia sekarang? Jawaban dari klien benar, yaitu Pak Jokowi, dan jawabannya adalah benar. Kemudian pertanyaan ke-9, siapa presiden sebelumnya? Klien menjawab Ibu Megawati dan jawabannya adalah salah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, siapa nama kecil ibu Anda? Klien menjawab Ibu Maimunah dan jawabannya adalah benar. Kemudian setelah jawaban sudah terpenuhi semua, kita lihat di sini ada jumlah kesalahan total adalah 3 jawaban. Untuk penilaian SPM-SU pada Ibu Siti Fatihah, di sini kesalahan 3 poin, yang artinya fungsi intelektual utuh. Demikian tadi untuk video pembelajaran pengkajian status fungsional, status kognitif, dan status afektif pada lansia. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.